Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem keamanan bangunan. Jadi perkenalkan, nama saya Yosia, NIM 140. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari sistem keamanan bangunan. Jadi sistem keamanan bangunan terambil dari 3 kata utama. Yang pertama sistem, yaitu cara dalam melakukan sesuatu. Lalu ada keamanan atau security, yang artinya bebas dari bahaya. Lalu ada building atau bangunan, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Jadi dapat disimpulkan sistem keamanan bangunan adalah kondisi bangunan bebas dari risiko yang berkaitan dengan nyawa manusia di dalamnya dan aset bangunan yang di dalam bangunan tersebut diakibatkan adanya pihak ketiga yang ikut campur seperti tindakan kriminal. Dalam mendesain standar keamanan bangunan telah dikeluarkan oleh beberapa organisasi profesional, antara lain Department of Defense atau DoD, General Service Administration atau GSA, Federal Emergency Management Agency atau FEMA, National Fire Protection Association atau NFPA, dan lainnya. Standar keamanan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dan acuan saat mendesain agar menghasilkan bangunan yang memiliki sistem keamanan yang baik, sehingga dapat mengantisipasi risiko-risiko eksternal yang tidak terduga dari bangunan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan judul zonasi fungsi dan fasilitas. Next. Saya Iko Mangtidu Isnawan, NIM 123. Efektivitas sistem keamanan terlihat dari kemungkinan waktu yang tersedia bagi tim pengaman dari pertama terdeteksi ancaman untuk mengamankan. Salah satu yang penting untuk diperhatikan dan rentan terkena ancaman berada di critical path. Critical path adalah jalur ancaman yang memiliki sistem keamanan terlemah dengan jarak tersingkat dan langsung menuju aset. Untuk diagram hubungannya terdapat di kanan tulisan, yaitu diagram hubungan antara deteksi, penundaan, dan respon dari batas pelanggaran keamanan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Eka Udayana. Di sini saya akan menjelaskan diagram layering of zones. Yang pertama, ada lembaga dengan semua tingkat pengaruh bisnis. Itu zonanya dibagi menjadi zona 1, akses publik, zona 2, akses staf umum, dan zona 4, area kerja, dan zona 5, akses terkontrol. Yang selanjutnya, ada lembaga dengan tingkat pengaruh bisnis yang tinggi hingga sangat tinggi. Itu zonanya, zona 1 adalah akses publik, dan zona 2 akses staf. Selanjutnya ada lembaga dengan aset yang berpotensi sulit atau berharga. Zonanya dibagi menjadi zona 1, yaitu akses publik, zona 2, akses publik terkontrol, dan zona ketiga yaitu akses staf. Selanjutnya ada lembaga dengan tingkat dampak bisnis rendah, menengah, dan interaksi publik yang tinggi. Zonanya dibagi menjadi zona 1 yaitu akses publik dan staf, dan zona 2 akses staf terbatas. Selanjutnya ada lembaga dengan tingkat dampak bisnis yang sebagian besar ekstrim hingga bencana. Zonanya dibagi menjadi zona 1 yaitu akses publik, zona 4 yaitu akses staf umum, zona 5 akses terkontrol area A, dan zona 5 selanjutnya akses terkontrol area B. Selanjutnya ada lembaga fasilitas di mana semua akses publik terkontrol di Premier luar, yaitu dibagi menjadi zona 2 akses publik terkontrol dan zona 3 akses staf.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan locks and door hardware. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Dewi dengan NPM 122. Next. Nah, di sini sistemnya itu ada dua, yaitu sistem kunci sebagai pengaman manual dan kunci sebagai pengaman elektrik. Untuk kunci sebagai pengaman manual ini terdapat sekitar 8 jenis kunci, yaitu sistem yang pertama, sistem kunci silinder, yang menggunakan sistem tuas atau knob. Sistem pengaman ini menggunakan di mana penguncian dilakukan dengan menekan atau memutar tombol pada salah satu bagian dan membukanya dengan mengklik kembali dengan membalikkan tombol. Kemudian yang kedua ada sistem kunci baut mati. Yang kedua ada sistem kunci baut. Sistem pengaman ini membutuhkan kunci untuk mengunci dan membuka di kedua sisinya. Sistem penguncian ini hanya cocok diaplikasikan pada perumahan militer dengan tingkat keamanan lebih. Yang ketiga ada sistem kunci tanggam. Disebut sedemikian karena sistem pengunciannya tersimpan di tepi pintu, sistem pengamanan di mana penguncian ini dilakukan dengan gerakan 28 kali memutar tombol pada salah satu bagian dan membukanya dengan membalikkan kembali tombol atau menggunakan kunci lainnya. Yang keempat, ada sistem kunci baut lepas. Menggunakan sistem pengamanan mirip dengan kunci baut mati, sistem pengaman di mana penguncian terjadi ketika pin pengunci jatuh ke dalam lubang yang umumnya terletak pada bagian atas atau bawah pintu. Sistem penguncian ini sangat sulit dipisahkan. Kemudian ada sistem kunci pelek silinder, menggunakan kombinasi sistem kunci baut lepas dan pengait. Kelebihan sistem pengaman ini adalah skrup talinya bisa disesuaikan dengan ketebalan pintu. Selanjutnya ada sistem kunci unit. Sistem kunci unit ini sangat cocok digunakan pada bangunan dengan fasilitas berat seperti institusional atau rumah sakit. Sistem pengaman ini dilengkapi dengan gerendal yang dapat digeser dan dikaitkan ke tepi pintu. Selanjutnya ada sistem kunci kombinasi tombol. Mengunci dengan menggunakan tombol angka 1-9. Sistem pengaman ini biasanya digunakan untuk mengontrol akses dan umumnya perlu didukung oleh sistem kunci tambahan. Dan yang terakhir ada gembok yang paling sering kita gunakan. Merupakan sistem kunci yang sangat mudah karena bisa dilepas pasang secara manual. Gembok ini jika kualitasnya rendah, hanya memberikan perlawanan minimal. Jika kualitasnya lebih bagus, bisa memberikan perlawanan lebih kuat. Kualitas gembok itu ditentukan dari bahan material pembuatan gembok tersebut. Selanjutnya ada kunci sebagai pengaman elektrik. Kunci sebagai pengaman elektrik ini ada 5 jenis. Yang pertama sistem komunikasi dan intercom. Ini identik dengan pusat sistem atau HT, di mana kita bisa saling mengkoordinasi satu sama lain. Yang kedua ada sistem pendeteksi intrusi. Ini identik dengan pancaran sonar. Jadi ini sistem pendeteksi itu, misalnya kalau ada asap, ada kebakaran, ntar dia akan menerima deteksi berupa gas atau asap-asapnya itu, ntar dia akan memancarkan pendeteksi berupa bunyi. Yang ketiga ada sistem penilaian dan pengawasan video. Ini identik dengan CCTV. Yang keempat ada akses fisik. Ini identik dengan mirip juga dengan sistem kunci kombinasi tombol. Dan yang terakhir ada screening detection. Ini identik dengan alat pendeteksi menggunakan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Cindy Dunuria, NIM 152. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian log. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendeteksi intrusi, 9 intrusi. Sorry, kok 9 sih? Di sini saya akan menjelaskan sistem pendeteksi intrusi. Pada panel pengumpulan data atau disebut dengan data gathering panel, harus diletakkan pada lokasi yang aman agar panel tidak dirusak dan diakses oleh personal yang tidak berwenang.
pada perangkat control entry control device, termasuk pembaca kartu dan stasiun verifikasi biometrik, harus berada dan tertanam di dalam kotak panel. Kunci listrik meliputi kunci magnetik, strike, kunci tanggam, harus digunakan sesuai kebutuhan keselamatan dan peraturan keamanan tingkat kenyamanannya. Untuk gambar dari masing-masingnya bisa dilihat dari bawahnya. Pertama ada magnetic lock, lalu ada electric strike, ada gambar untuk mortise lock, power supply, door release, button, emergency brake glass. Untuk optik putar atau disebut optical turntile digunakan pada area dengan tingkat laju yang tinggi seperti lobi yang membutuhkan tingkat pengamanan lebih rotary turntile tidak dianjurkan dalam peraturan keselamatan dan keamanan. Gradiental dan environmental interface biasanya tidak diletakkan terpisah dengan PACS dan dikelola oleh sistem non-PACS. Untuk gambarnya bisa dilihat di atasnya. Biasanya diletakkan pada bangunan-bangunan lobi-lobi hotel ataupun perusahaan-perusahaan dan pusat bisnis lainnya. Untuk selanjutnya ada sistem kontrol akses fisik. Sistem pendeteksi intrusi meliputi semua peralatan dan informasi yang diperlukan untuk mendeteksi dan mensianyilir potensi akses masuk yang sah ke dalam daerah terlindung melalui akses jalur masuk atau bukan individu. Sensor IDS meliputi pendeteksi gerakan, motion detection, kaca pitch, kontak pintu, door contact, dan lainnya. Sensor IDS ini harus dizonakan secara terpisah dan dihubungkan secara bersamaan, dan ketentuan tidak lebih dari 3 perangkat. Untuk gambar-gambarnya bisa dilihat di bawahnya. Untuk sensor dan perangkat disarm harus tertanam dan terhubung langsung dengan kontak panel alarm tanpa kabel. Dapat digunakan jika bangunan dan lingkungannya mendukung. Seperti Wi-Fi-nya harus mendukung sehingga tidak terjadinya gangguan dalam penggunaan alat tersebut. Untuk gambar bisa dilihat di atasnya. Kemudian ada saklar magnetik seimbang ballast magnet switch dapat ditanam atau diposisikan di permukaan tanah. Namun metode tanam lebih direkomendasikan karena kemampuan yang lebih unggul. Lalu ada sensor inframerah pasif adalah fitur untuk meningkatkan kekebalan alarm. Lalu ada sensor pagar meliputi kawat tegangan dengan kapasitas getaran listrik dan sensor kejutan. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawahnya. Yang terakhir ada sensor getaran harus digunakan untuk melindungi dinding pembatas untuk mendeteksi ketika adanya penetrasi atau serangan sebelum dinding tersebut diterobos. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. No slide, Jun. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Anastasia Ramadhani, NIM 124. Nah, selanjutnya yaitu sistem penilaian dan pengawasan video atau disebut Video Assessment and Surveillance System, yaitu atau disebut VASS. Nah, VASS ini digunakan untuk memantau pintu masuk pada bangunan, area terlarang, area aset misi kritikal, dan kondisi alarm. Nah, VASS ini juga digunakan untuk mengawasi dan mendokumentasi daerah eksterior terdefinisikan seperti site, akses jalan, tempat parkir, dan daerah interior dari pusat pengawasan keamanan. VASS diklasifikasikan menjadi kamera tertanam atau hardware yang terhubung langsung ke layar monitor dengan menggunakan kabel sinyal video, sedangkan kamera tanpa kabel atau wireless yang terhubung langsung melalui remote penerima yang membutuhkan komunikasi line of sight yang konstan dengan kamera dan perangkat pemantaunya. Lalu semua hasil dari VASS itu direkam dengan digital video recorder dan network video record atau disebut times video record. VASS memiliki sistem
built-in yang mampu mendeteksi gerakan video secara otomatis dalam monitornya dan memproses informasi yang ada di dalamnya. Lalu, VESS akan diprogram untuk mengubah tampilan bidang secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan merekam aktivitasnya sampai di reset ulang oleh operatornya sendiri. VESS, semua kamera dari VESS itu ada di interior maupun eksterior. Itu harus dilindungi oleh pelindung kamera yang tahan terhadap cuaca. Lalu yang selanjutnya ada sistem komunikasi dan sistem interkomunikasi, yaitu ada Direct Security Phone dan Intercom System atau DSPI. Sistem ini digunakan untuk sistem interkomunikasi sebagai kontrol akses keamanan, bantuan darurat, dan identifikasi. Semua komponen pada sistem ini harus memenuhi kompatibel, yaitu tidak memerlukan penambahan peralatan atau peningkatan perangkat lunak untuk memastikan sistem sepenuhnya. Lalu keamanan ini juga dapat diakses oleh penyandang cacat atau disebut dengan difabel. Nah, intercom keamanan yaitu memiliki dua komponen utama, yaitu master intercom yang tertanam dan stasiun intercom yang terpencil. Untuk aksesnya, akses pengendalian dari titik masuk bangunan, yaitu area parkir dan area bangunannya. Lalu ada akses pintu gerbang dan akses masuk, yaitu jalan servis. Lalu ada area muatan atau pengiriman penerima. Yang terakhir ada akses dari interior bangunan atau eksterior bangunan di daerah terlarang. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tes. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan presentasi tentang sistem deteksi dan screening. Jadi di sini ada 3 persyaratan tentang sistem deteksi dan screening. Yang pertama itu ada Detection and Screening System. DTS itu hanya digunakan apabila kondisi memerlukan tingkat keamanan yang tinggi. DDS itu ada meliputi mesin screening X-ray, mesin pendeteksi logam atau walk-through metal detector (WTMD), lalu ada mesin pendeteksi logam genggam yaitu handheld metal detector atau HHMD, lalu ada komputer dan handheld raised atau vertical detector, disebut juga sniffer. Kita bisa lihat gambarnya pada sebelah kiri. Di sini ada mesin X-ray-nya. Lalu di sini ada contoh dari walk-through metal detector atau WTMD, biasanya kita bisa temukan di bandara. Dan ada handheld metal detector. Lalu yang kedua tuh DSS itu digunakan untuk keperluan screening orang, paket, barang-barang selundupan, yaitu misalkan kalau ada yang bawa senjata, obat-obatan, bahan peledak, itu akan bisa terdeteksi, dan barang-barang yang berpotensi untuk mengancam sebuah keamanan. Lalu yang ketiga itu ada semua komponen detection and screening atau DTS harus memenuhi sepenuhnya kompatibel, tidak memerlukan penambahan peralatan, interface, atau peningkatan perangkatan lunak untuk memastikan sistem sepenuhnya operasional, serta harus sepenuhnya terintegrasi dengan subsistem keamanan lainnya. Nah, biasanya kalau alat-alat ini kan ditemukannya pada bangunan yang memerlukan sistem keamanan tinggi, tentunya yang memiliki tindak kriminalitas yang lebih tinggi lagi. Contoh aja kayak bandara, pelabuhan, mal, bank, objek wisata, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Nikade Arimani Lukita, NIM 136, akan membahas mengenai pencahayaan keamanan. Penyediaan pencahayaan dengan tingkat iluminasi yang sesuai. Adapun area atau tingkat kriminal tinggi yang meliputi jalur atau jalan pathway dengan tingkat iluminasi atau lux berkisar 7-20,
Terus ada area public atau public activity area yang memiliki tingkat iluminasi lux sebesar 20 sampai 150. Terus ada elemen penghubung, diantaranya tangga, jembatan, terowongan, bawah tanah, yang memiliki tingkat iluminasi atau lux sebesar 35 sampai dengan 150. Terus ada area parkir atau outdoor parking yang memiliki tingkat iluminasi 14 sampai dengan 50. Selanjutnya ada syarat pencahayaan, mengikuti standar tingkat iluminasi dan memperhatikan bayangan yang dihasilkan oleh elemen-elemen tinggi. Seperti pada gambar, dapat dilihat bahwa perlunya tingkat cahaya yang lebih tinggi bagi bangunan atau tempat yang tertutup oleh bayangan dari elemen yang lebih tinggi. Selanjutnya dikoordinasikan dengan kamera FASS atau Very Angle Swivel Screen untuk meningkatkan pengawasan. Seperti pada gambar, dapat dilihat bahwa perlunya kamera pengawas yang membantu meningkatkan keamanan dan diimbangi juga dengan pencahayaan untuk membantu penerangan. Selanjutnya, tingkat iluminasi juga disesuaikan dengan standar daerah setempat, termasuk tanda atau rambu petunjuk jalan yang dapat membantu menuntun pejalan kaki maupun kendaraan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, jenis pencahayaan yang digunakan sesuai dengan persyaratan keamanan dan kondisi setempat. Adapun jenisnya meliputi yang pertama ada pencahayaan terus-menerus, adalah sistem pencahayaan yang paling umum digunakan, terdiri dari serangkaian lampu yang diatur untuk memberikan pencahayaan berlimpah pada malam hari. Ada dua metode utama pada pencahayaan terus-menerus, yaitu proyeksi silau dan pencahayaan terkontrol. Selanjutnya ada pencahayaan siaga atau standby lighting, memiliki layout yang mirip dengan pencahayaan terus-menerus, hanya saja pencahayaan tersebut menyala secara otomatis atau manual ketika aktivitas mencurigakan terdeteksi atau dicurigai petugas penjaga. Selanjutnya ada pencahayaan bergerak atau movable lighting. Dioperasikan secara manual dan sorotan lampu hanya menyala pada saat malam hari atau seperlunya saja. Sistem pencahayaan ini biasanya hanya melengkapi sistem pencahayaan terus-menerus atau pencahayaan siaga. Selanjutnya ada pencahayaan darurat atau emergency lighting. Menduplikasikan salah satu atau semua sistem pencahayaan di atas, namun hanya menyala pada saat terjadinya keadaan darurat atau kegagalan daya yang membuat sistem normal tidak bisa beroperasi. Umumnya menggunakan alternatif sumber listrik seperti generator atau baterai. Selanjutnya, pencahayaan pada pintu masuk kendaraan setidaknya terdiri dari 2 atau lebih untuk mengidentifikasikan ID pengemudi dan komponen kendaraannya. Selanjutnya, ada pencahayaan pada pintu masuk pejalan kaki setidaknya terdiri dari 2 atau lebih untuk mengidentifikasi pengunjung dan pemeriksaan kredensial. Selanjutnya, ada pencahayaan pada pagar pembatas harus mampu memberikan FASS atau alat pengawasan lainnya. Seperti misalnya pagar pembatas terisolasi, yaitu pagar yang memiliki ketinggian setidaknya 30 meter atau 100 kaki, umumnya hanya dimasuki oleh pengguna tertentu. Sistem pencahayaan yang cocok adalah sistem pencahayaan proyeksi silau dan memberikan rute patrol tetap dalam keadaan gelap. Selanjutnya ada pagar pembatas semi terisolasi, yaitu pagar yang memiliki ketinggian di antara 18 sampai 30 meter atau 60 sampai 100 kaki. Umumnya pengguna umum jarang memiliki alasan untuk memasuki daerah ini. Sistem pencahayaan yang cocok adalah sistem pencahayaan terkontrol dan membiarkan rute patrol tetap dalam keadaan gelap. Selanjutnya ada pagar pembatas tidak terisolasi, menerapkan sistem pencahayaan terkontrol dan memberikan rute patrol tetap dalam keadaan terang. Jarak sorotan mampu disesuaikan dengan zona bebas di dalam maupun di luar pagar pembatas. Baik, selanjutnya ada lahan kosong, ruang penyimpanan di luar bangunan atau outdoor stay. Area parkir harus diberikan pencahayaan setidaknya 2 lux di titik manapun. Selanjutnya, pada lorong atau gang dan jalur pejalan kaki hendaknya diberikan pencahayaan yang memadai agar tidak adanya daerah gelap yang menjadi potensi tempat bersembunyi. Selanjutnya ada pada jarak 30 meter atau 100 kaki dari daerah instalasi air diberikan pencahayaan setidaknya 5 lux
dan pada daerah dermaga diberikan pencahayaan setidaknya 10 lamp. Sistem pencahayaan bergerak direkomendasikan pada daerah ini, namun hendaknya dikonsultasikan pada pihak kelautan agar sistem pencahayaan tidak melanggar aturan kelautan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Aditya, NPM 145, akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama ada sistem keamanan pasif. Sistem keamanan pasif ini merupakan sistem perlindungan yang berasal dari fisik, bangunan, atau bisa juga diartikan dengan sistem keamanan yang ditindak atau cara yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi dan menjaga hardware, program, jaringan, dan data dari bahaya fisik dan kejadian yang dapat menyebabkan kehilangan besar atau kehancuran. Keamanan fisik termasuk perlindungan terhadap kebakaran, bencana alam, pencurian, vandalisme, dan teroris. Jenis keamanan pasif itu ada 4. Yang pertama ada palang pintu. Palang pintu juga dikenal sebagai portal, adalah batang yang diputar untuk memalang atau menghalangi kendaraan atau penjalan kaki yang menggunakan sistem kontrol. Palang pintu biasanya berputar secara vertikal dan saat dibuka. Selanjutnya, rambu atau tanda. Rambu atau tanda biasanya digunakan untuk menanggulangi pihak yang datang dari melanggar aturan yang telah dibuat atau disepakati. Rambu atau tanda ini hendaknya dibuat dengan skala yang sesuai dan mudah dilihat. Selanjutnya, CCTV. CCTV bertugas mengawasi segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari dan juga difungsikan mencatat wajah maupun plat kendaraan yang masuk yang akan diteruskan pos jaga untuk dicatat dalam komputer untuk pengunjung yang datang. Selanjutnya ada pos jaga. Pos jaga merupakan tempat yang dimana kendaraan keluar dan masuk dan juga tempat yang digunakan untuk memeriksa tamu yang datang dengan dilengkapi alat deteksi center dan juga pada pos jaga diletakkan alat komunikasi dan juga CCTV. Standar pos jaga. Yang pertama itu ada satu pos pengontrol diberikan fasilitas telepon, radio, dan rak. Yang kedua, memiliki akses keluar masuk yang di tiap sisinya dipasang palang. Yang ketiga, kaca anti peluru. Yang keempat, memiliki komputer untuk mencatat plat kendaraan yang datang dan atau masuk. Yang kelima, memiliki kaca transparan, pencahayaan yang mencukupi dan juga ventilasi. Yang selanjutnya, untuk mencapai sebuah keidealan dalam membuat sebuah passive security dapat dibuat beberapa target yang harus dicapai dan dipenuhi, di mana target-target ini memiliki kesinambungan antara satu sama lain, yaitu yang pertama ada keamanan dan keterjaminan, yang kedua ada berkelanjutan, dan yang ketiga adalah keindahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Iko Manggiyo Bibina, NIM 133. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksesibilitas aktif ya. Jadi aksesibilitas aktif itu bisa dibedakan menjadi beberapa, yaitu pertama, di sini ada pengecekan karyawan. Nah, di sini tuh pengecekan karyawan berarti pengecekan individu dan penyaringan lamaran kerja hendaknya disesuaikan dengan peraturan tenaga kerja setempat guna menghindari potensi terjadinya spionase atau espionage. Selanjutnya ada sabotase dan resiko keamanan lainnya. Yang kedua selanjutnya ada ketersediaan rak. Di sini bertujuan untuk meletakkan kartu atau lencana di dalam pos penjaga sehingga hanya dapat diakses oleh petugas penjaga sehingga data ataupun barang menjadi lebih aman. Yang ketiga ada sistem pengecekan barang.
yaitu untuk mencegah dan meminimalkan pencurian, sabotase, dan spionase pada gerbang pintu masuk yang disebabkan oleh adanya barang berbahaya seperti senjata api. Selanjutnya yang keempat ada pemeriksaan kendaraan, pemeriksaan sistematis pada bagian interior kendaraan seperti mesin, komparmen, saluran udara, bagian atas kendaraan, bagian bawah, dan komparmen baterai dan komparmen kargo guna meminimalkan membawa barang berbahaya pada kendaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Villa Audilia, NIM 156. Saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya. Di sini kami memilih Hotel Amaris Jogja, yang mana bangunan gedung tidak terlalu luas dan tinggi. Hotel terkemuka di Indonesia, Santika Premier. Gedung Hotel Amaris di Jalan Diponegoro, Yogyakarta dibangun pada tahun 2005. Atas desain Aron Purbo Arsitektur Studio. Hotel Amaris merupakan hotel berstandar tinggi dengan harga ekonomis hingga konsep gedung yang diunduh hotel tersebut tidak mewah, tetapi ceria. Konsep desain Hotel Amaris dapat dibilang sama di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat aksen warna yang cerah, sehingga bangunan Hotel Amaris terkesan ceria dan ramah bagi pengunjung hotel. Next. Nah, selanjutnya ada transportasi secara vertikal dan horizontal. Untuk diagramnya, pertama transportasi dalam bangunan. Dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk vertikal sendiri ada elevator, tangga, dan eskalator. Untuk horizontalnya ada konveyor dan koridor. Untuk transportasi manual dan mekanik, yaitu transportasi dalam bangunan dibagi menjadi dua juga. Yang pertama manual dan mekanis. Untuk manual ada tangga dan rampis. Untuk tangganya ada dua, umum dan darurat. Untuk mekanisnya ada eskalator, konveyor, dan lift. Liftnya ada penumpang dan barang. Dan di sini ada gambarnya, lift, tangga umum, dan darurat. Yang pertama tangga depan atau tangga akses menuju ke jalan bangunan. Yang kedua tangga penghubung tiap lantai, yang mana jumlah lantai pada Hotel Amaris ini adalah 3 buah, ditambah basement sehingga total tangga berjumlah 3 buah. Tangga yang menghubung ruang staf dengan basement, yang mana tangga ini hanya difungsikan khusus untuk staf atau karyawan. Tangga ini merupakan tangga akses antara ruang karyawan, servis pada basement. Yang selanjutnya tangga darurat. Jumlah tangga darurat sama dengan tangga umum yaitu 3 buah. Next. Selanjutnya tangga umum. Komponen-komponen penting tangga umum yang terdapat pada Amaris Hotel. Di sini bisa dilihat gambarnya, lalu kita menuju ke tabelnya. Yang pertama untuk penerangan. Penerangan sangat diperlukan dalam kenyamanan akses tangga. Penerangan dibuat untuk mempermudah pengguna hotel melihat pijakan tangga yang ada. Hotel Amaris ini menggunakan penerangan alami pada siang hari dengan memanfaatkan sifat glass block yang tembus cahaya. Yang kedua, railing. Railing merupakan bagian tangga yang berfungsi sebagai pegangan untuk user saat menaiki atau menuruni tangga. Yang ketiga, step nose. Fungsinya untuk menghindari pengguna dari licinnya lantai, sehingga itu untuk menghindari pengguna dari ujung anakan tangga yang tajam. Yang terakhir, keramik plin. Keramik ini berfungsi untuk menghindari tembok
dari kotoran akibat alas kaki pengguna. Yang terakhir, tangga darurat. Next. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama, terdapat pintu keluar dari dalam tangga menuju ke luar bangunan. Fungsinya sebagai exit door, pintu ini juga berfungsi sebagai penghalang agar tidak ada orang asing masuk ke dalam bangunan hotel melalui tangga darurat. Terus, pada koridor tiap lantai terdapat penanda atau sing keluar jika terjadi keadaan penting atau darurat. Step nose berfungsi untuk menghindari pengguna dari licin lantai. Untuk bagian yang pertama, letak. Di sini ada gambarnya. Analisis pada Hotel Amaris yaitu 30 meter dari tangga utama. Untuk penerangannya dilengkapi penerangan yang cukup dengan listrik cadangan menggunakan baterai selama listrik bangunan dimatikan karena keadaan darurat. Untuk analisisnya, penerangan lantai berupa glass block, penerangan buatan menggunakan lampu pada langit-langit. Yang ketiga, kemiringan tangga. Kemiringan maksimum 40 derajat. Terus untuk bordes harus terlindung dengan material tahan api terhadap dinding atau beton dan pintu tahan api atau metal. Bahan yang dipakai berupa beton pada bagian dinding dan besi atau metal tahan api pada railing tangga. Yang kelima, lebar tangga. Suplai udara segar diatur atau dialirkan menggunakan exhaust, fan, and smoke. Vestibul pada puncak atau tangga, atau ujung tangga, sehingga pernapasan tidak terganggu. Lalu yang terakhir, tinggi basultret, pintu pada lantai terbawah terbuka langsung ke arah luar gedung, yang mana terdapat pintu keluar dari dalam tangga menuju ke luar bangunan. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan lainnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya Iqomah Tridu Isnawan, NIM 123. Tangga depan. Tangga depan merupakan tangga entrance atau masuk untuk para tamu hotel. Pada umumnya untuk menghindari dari bahaya banjir. Lantai dasar bangunan biasanya ditinggikan. Selain itu, peninggian lantai juga untuk memberikan ruang pada semi basement yang ingin dibuat. Dengan adanya ketinggian lantai tersebut, maka diperlukan akses berupa tangga untuk ke lantai dasar bangunan hotel. Tangga entrance pada Hotel Amaris ini didesain semenarik mungkin pada kiri dan kanannya agar menarik pengunjung untuk masuk ke dalam hotel. Tangga untuk maintenance peralatan. Gambar di samping merupakan tangga akses untuk maintenance peralatan hotel yang ada di atasnya. Tangga ini dibuat khusus untuk memudahkan staf ataupun mekanis memperbaiki alat-alat hotel yang rusak dan perlu dilakukan perawatan. Yang kedua ada tangga akses pada rooftop. Tangga akses pada rooftop berfungsi untuk memberikan kemudahan karyawan dalam melakukan pengecekan terhadap alat-alat atau mesin-mesin hotel yang ada di rooftop tersebut. Next. Rams. Rams pada bangunan Hotel Amaris dibagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu rams akses ke dalam basement, rams akses keluar menuju ke dalam bangunan, dan yang terakhir ada rams pada koridor hotel sebagai penghubung akibat ketinggian lantai yang berbeda. Sistem transportasi yang digunakan pada Amaris Hotel bisa dilihat pada gambar. Rams tersebut terdapat pada muka gedung atau bangunan hotel. Rams ini digunakan untuk akses disable dan akses barang ke lobi. Untuk rams koridor menggunakan anti-slip agar tidak berbahaya bagi pejalan kaki. Untuk lift bisa dilihat di gambar. Untuk spesifikasinya dan lift untuk spesifikasinya
bisa dilihat di tabel, yaitu ada merek, kapasitas, orang, kapasitas berdasarkan kilogram, rate, speed, dan car inside. Untuk lift pada hotel ini termasuk jenis lift machine room lift atau MRL yang bertujuan untuk penghematan ruang dalam gedung bangunan karena tidak memerlukan ruang khusus atau machine room untuk peletakan mesin motor dan relay, di mana mesin motor diletakkan pada bagian overhead dari hoistway dan panel diletakkan pada tembok di lantai teratas. Sistem pada lift ini adalah menggunakan tarikan kabel baja dari atas. Next. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, fire protection, repressive treatment. Usaha represif ini meliputi pengadaan alat pemadam kebakaran serta penunjang lainnya seperti 1. Smoke detector. Smoke detector terdapat di lorong-lorong bangunan, lobi, dan pada kamar hotel dengan jarak tertentu. Smoke detector berfungsi untuk mendeteksi asap yang muncul dalam keadaan darurat. Asap akan dideteksi oleh alat tersebut dan alat akan bekerja dan menghidupkan alarm kebakaran di seluruh gedung Hotel Amaris. Yang kedua, ada speaker. Speaker berfungsi untuk menyiarkan alarm dan informasi-informasi penting kepada pengguna hotel saat terjadi keadaan berbahaya. Dengan adanya speaker pada lorong-lorong bangunan, alarm bahaya diharapkan dapat terdengar pengguna dari seluruh sudut hotel sehingga proses evakuasi dapat dilaksanakan dengan cepat. Selanjutnya, fire alarm system. Fire alarm system adalah sistem peringatan jika terjadi kebakaran. Kronologisnya adalah sebagai berikut. Ketika terdapat kebakaran, asap akan dideteksi oleh smoke detector. Smoke detector kemudian aktif secara otomatis. Sistem itu kemudian bereaksi yang berupa hidupnya alarm atau sirene kebakaran. Automatic dialer sistem ke pemadam kebakaran dan lain-lain. Alurnya seperti ini dapat dilihat. Terdapat juga deteksi api manual, yaitu dengan adanya tuas deteksi yang dapat ditarik oleh pengguna bangunan jika melihat adanya api pada bangunan sehingga akan menghidupkan alarm pada seluruh hotel. Tuas tersebut berada pada kotak berwarna merah cerah dengan tujuan warna mencolok sehingga mudah untuk dicari. Selanjutnya ada fire extinguisher. Merupakan sebuah tabung berisi gas karbon. Tabung ini biasanya berwarna merah. Ini tidak terhubung dengan sistem khusus dan dipergunakan secara manual. Biasanya diletakkan di tempat publik dan selasar yang mudah dilihat dan dijangkau. Pada Hotel Amaris, fire extinguisher terdapat di tempat strategis yang dapat dilihat dan dijangkau dengan mudah. Fire extinguisher pada bangunan hotel ditempatkan pada kotak merah, warna merah mencolok, agar dapat dilokasikan bila terdapat kebakaran. Pada Hotel Amaris tidak terdapat sistem sprinkle, tetapi terdapat sistem CCTV untuk keamanan dan untuk mengontrol keadaan berbahaya seperti kebakaran. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Saya Junida, NIM 143 akan melanjutkan presentasinya. Jadi di sini ada sistem telekomunikasi. Jadi di sini ada telepon. Telepon itu awalnya itu kita akan dari sistemnya itu adalah dari PT Telkom Line dan operator, lalu masuk ke terminal box dan panel PABX dan masuk ke MDF-TP.
Lalu dari sana itu kita akan diarahkan menuju ke junction box telepon sistem setiap lantai dan unit telepon. Telepon itu sebenarnya berguna untuk misalkan kalau di hotel ini kan setiap kamar ada telepon, jadi misalkan ada keadaan yang darurat dari setiap kamar itu bisa digunakan teleponnya menuju ke misalkan resepsionisnya untuk menginfokan keadaan tersebut. Lalu yang kedua itu ada sound system. Sound system itu ada mikrofonnya dari ruang kontrol dan ada mixernya yang akan disambungkan menuju ke equalizer. Lalu akan disatukan di MDF-SS dan junction box sound system dan akan diarahkan speaker. Kalau sound system ini untuk mengumumkan kepada seluruh isi hotel, misalkan ada pengumuman penting, misalkan ada sebuah bencana atau kebakaran, agar lebih mudah lagi untuk mengetahuinya lebih cepat. Yang tiga itu ada CCTV standar, ditempatkan di beberapa titik. Lalu ada televisi yang menggunakan antena TV dan parabola, dan terakhir ada Wi-Fi. Wi-Fi ini kalau di sini gunanya itu lebih mengarah selain untuk digunakan oleh para pengunjung dan pengelolanya, di sini juga bisa digunakan untuk keamanan, mungkin untuk telekomunikasi, dan masih banyak hal lainnya. Lalu saya lanjut menuju ke kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya ini bahwa sistem keamanan bangunan itu adalah komponen yang sangat vital bagi bangunan, yang dimana memiliki tugas untuk menjaga para penghuni bangunan dari adanya tindakan kriminal atau bencana yang dapat membahayakan nyawa mereka. Sistem ini juga memiliki tingkatan masing-masing tergantung dengan jenis bangunannya. Ada bangunan yang memiliki tingkatan sistem yang keamanan yang tinggi, ada yang sedang, dan ada rendah. Dan ada beberapa poin yang harus dimiliki dan diperhatikan ketika merancang keamanan bangunan. Seperti misalkan menentukan zonasi fungsi dan fasilitas, menentukan lock and door hardware yang akan digunakan, lalu memperhatikan pencahayaan sebagai aspek penunjangnya, lalu mempertimbangkan aksesibilitas dan dalam merancang bangunan tersebut. Jika sudah dengan poin tersebut, maka dipastikan bangunan yang kita tempati akan lebih aman untuk digunakan dalam berkegiatan dan dapat memaksimalkan fungsi bangunan tersebut sendiri. Sekian presentasi di kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.